warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji untuk ujian UKIN, perkenalkan nama saya Saiful Fuad, NIM 2311100036. Saya adalah merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan mata pelajaran fikih LPTK UIN Raden Intan Lampung tahun 2023. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum Pak menyampaikan video tentang bagaimana minuman keras itu, maka terlebih dahulu supaya menggugah semangat kebangsaan kita, maka hari ini sama-sama kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang bertema dengan Bangun Pemuda Pemudi Indonesia. Semuanya anak silakan berdiri sambil menggenggamkan tangan ini ya. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini? Semangat. Oke, walaupun kita hari ini belajarnya siang, kalian tetap harus Semangat. baik anak-anak sekalian. Terlebih dahulu Pak akan mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Yang tidak hadir, kenapa sakit atau memang izin? Hari izin, mudah-mudahan segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita sama-sama akan berdoa kepada Allah SWT agar ilmu yang kita peroleh hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Untuk itu doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk maju untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita mengadakan kedua tangan untuk membaca doa agar kita mendapat keberkahan dalam pelajaran pada hari ini. Berdoa mulai.
Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang minuman keras atau miras. Sebelum materi ini Pak akan jelaskan, terlebih dahulu Pak akan menyampaikan materi hari ini tujuannya apa. Tujuan materi kita hari ini adalah tujuannya adalah satu, memahami apa yang dimaksud dengan miras, khamar, dan narkoba. Yang kedua, mengenal jenis-jenis narkoba. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita menghindari perbuatan ataupun minuman keras. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu Pak mau tanya, anak-anak sekalian, ada yang tahu bagaimana cara ataupun orang yang mengkonsumsi minuman keras itu? Bagaimana kondisi orang yang minum keras? Coba angkat tangan. Matanya merah, Pak. Angkat tangan coba. Matanya merah. Terus matanya merah. Apa lagi? Hilang kesadaran. Hilang. Kesadaran. Apa lagi? Mudah emosi. Mudah emosi. Terus apa lagi? Sering kecanduan. Ya. Jadi orang yang sering mengkonsumsi minuman keras itu secara fisik matanya merah, mudah emosi, temperamennya tinggi, kecanduan. Nah itu kan akalnya sudah tidak berfungsi secara sehat dan benar lagi. Itu ciri-ciri orang yang minum minuman keras atau miras. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan memahami terlebih dahulu apa itu khamar, apa itu khamar, dan apa itu miras, serta apa itu narkoba. Terlebih dahulu kita akan tampilkan video yang akan Bapak tampilkan sekarang ini. Kamu merasakan gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan konsumsi mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah kita sampai bagaimana sekarang? Otak kita dilindungi oleh suatu kawasan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi karena proses yang sangat kecil, dia dapat dan menggunakan blood-brain barrier. Baik anak-anak sekalian, dari tayangan video yang kita sama-sama saksikan tadi tentang minuman keras, dapat kita sama-sama analisis apa itu minuman keras, apa itu narkoba, apa itu khamar, dan jenis-jenis narkoba. Nah sekarang Pak minta pada kalian untuk menganalisis itu dan membentuk masing-masing kelompok. Nah untuk membentuk masing-masing kelompok ini,
kalian hitung dari angka 1 sampai 4. Yang 1 nanti sama-sama kelompok 1, yang 2 sama-sama kelompok 2, yang 3 sama-sama kelompok 3, yang 4 sama-sama kelompok 4. Sekarang mulai hitung dari 1. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 4, 1. 2, 3, 4. Ya. Oke, sekarang untuk masing-masing kelompok 1 silakan baris sama-sama kelompok 1. Buka. Yang kelompok 2 sama-sama kelompok 2. Cepat. Ini pegang. Ini 1 dulu. Ya. Baik anak-anak sekalian, minuman keras itu sudah dilarang dalam agama Islam. Baik itu yang sifatnya seperti narkoba, miras maupun minuman-minuman yang terlarang. Itu jelas dalam Al-Qur'an, di dalam agama kita Islam akan melarang minuman-minuman tersebut. Karena minuman tersebut merupakan perbuatan setan dan bisa menghilangkan akal pikiran. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala melarang minuman-minuman keras ini. Coba anak-anak sekalian, siapa yang tahu tentang dalil larangan minuman-minuman keras ini? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sekian saya. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi dalil Al-Qur'an tentang bagaimana Allah melarang kita untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras karena itu termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Apabila kita mengkonsumsi minuman-minuman tersebut, berarti sama saja kita mengikuti langkah setan. Ingat anak-anak sekalian, setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Oke. Ada pertanyaan anak-anak sekalian sampai sini? Semuanya paham? Sudah. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sama-sama menganalisis bagaimana cara kita memahami apa itu narkoba, miras, dan khamar. Jadi Pak minta sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa itu definisi narkoba, miras, dan khamar. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang minuman keras. Khamar atau dikenal sebagai arak, dalam bahasa Arab khamar adalah istilah
istilah dalam Islam yang merujuk kepada minuman berbahan dasar anggur, hasil fermentasi atau minuman yang sifatnya candu dan memabukkan. Salah satu jenisnya ialah alkohol. Syariat Islam mengatur mengenai keharaman dan kenajisan khamar. Istilah khamar dalam Islam lebih merujuk kepada minuman memabukkan yang berbahan dasar anggur hasil fermentasi. Dalam skala pengertian yang luas, khamar juga dimaksudkan bagi minuman keras yang menimbulkan candu kepada peminumnya. Miras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat mengakibatkan ketagihan yang berbahaya bagi pemakainya karena dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, perilaku, serta berakibat kerusakan fungsi organ tubuh. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan berguna untuk kepentingan dunia kedokteran sebagai pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi seringkali menimbulkan ketergantungan. Jadi, sebenarnya miras maupun narkoba bila digunakan menurut takaran dan kepentingannya sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Namun multifungsinya yang mengakibatkan kekacauan. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik ya. Tadi kita sudah sama-sama menyimak apa itu narkoba, miras maupun khamar. Ya, kita sama-sama memahami bahwasanya minuman tersebut adalah minuman yang bersifat dilarang oleh dalam Islam. Selanjutnya, kita akan menentukan jenis-jenis narkoba. Nah, jenis narkoba itu ada berapa macam jenis narkoba yang tidak boleh kita konsumsi. Silakan kelompok 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan macam-macam jenis narkoba. 1. Kokain. Kokain atau cuk termaksud dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan secara disuntik seperti kemasan atau depresi, aritmia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh. 2. Ganja. Ganja mengacu pada daun bunga, batang dan biji tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng. Ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan dan diseduh sebagai teh. Berikut ini adalah efek berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja: gangguan kognitif, daya berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, peningkatan risiko serangan jantung. Ya, sekian, terima kasih. Lanjut ke kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celia, perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan mengenai hasil diskusi kami mengenai beberapa macam jenis narkoba, yaitu yang pertama ekstasi. Jadi ekstasi adalah obat turunan yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya dan membuat menjadi bersemangat. Menyebabkan gangguan kesehatan yang seperti otot tegang, mual, dan pusing. Yang kedua yaitu heroin. Heroin adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium kopi yang tumbuh di wilayah Asia dan Amerika Selatan. Efek sampingnya yaitu kesulitan bernapas, mual, dan pupil menyempit. Yang ketiga yaitu metamfetamin atau sabu-sabu. Jadi sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Efek sampingnya itu nafsu makan menurun, napas lebih cepat, dan mulut menjadi kering. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, itu tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang kita kasih aplaus untuk dua kelompok ini. Ya. Jadi ada berapa macam narkoba tadi, Nak? Ada
Ada 5 atau 4? Ada 4. Yang pertama narkoba tadi jenisnya 1 kokain. Yang kedua ganja. Yang ketiga ekstasi. Yang keempat heroin. Ada 5. Ada 5 ya, bukan ada 4. Ya, satunya ada sabu. Jadi ada 5 macam jenis narkoba yang harus kita hindari, ya. Karena minuman-minuman tersebut merupakan minuman yang diharamkan dalam Islam dan itu dapat merusak secara fisik, merusak badan kita, secara mental juga merusak akal dan pikiran kita. Jadi anak-anak sekalian, tadi sama-sama kita memahami tentang narkoba, tentang khamar, tentang minuman keras dan macam-macamnya sudah kita sama-sama ketahui. Sekarang bagaimana sebagai umat Islam kita menghindari daripada minuman-minuman tersebut yang dilarang dalam agama Islam ini? Coba anak-anak sekalian, siapa yang tahu bagaimana cara kita menghindari daripada minuman keras ini sesuai dengan konsep Islam? Ya, silakan. Dirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari dari pengaruh narkoba menurut Islam. 1. Islam telah mengajarkan untuk memelihara kesehatan jiwa individu. 2. Islam mendorong peran serta masyarakat terutama keluarga. Tidak bisa dipungkiri lingkungan keluarga adalah lingkungan paling vital yang membentuk pribadi seseorang. 3. Islam mengajarkan bahwa negara wajib untuk turut serta dalam urusan umat. Tentu tak dapat dilupakan sejarah tentang kisah Umar bin Khattab, salah satu Amirul Mukminin kala itu yang dengan sukarela membagikan beras ke keluarga miskin. 4. Islam juga telah tegas melarang penggunaan obatan terlarang. Dalam hadis di riwayat Daud disebutkan Rasulullah melarang dari segala yang membukakan dan mufatir yang melemahkan. Karenanya jika ada oknum yang melanggar akan ada sanksi tegas terhadap para pelanggar itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Jadi anak-anak sekalian, tadi sama-sama kita mendengarkan dan memahami bagaimana cara kita menghindari dari minuman-minuman yang dilarang dalam Islam ini. Ada 4 ya, minimal ada 4 macam cara menghindari yang dianjurkan dalam Al-Quran dan dalam Islam supaya kita terhindar dari minuman-minuman narkoba ataupun minuman keras tersebut. Saya Pak. Ya, silakan. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu dari materi ini dapat kami simpulkan bahwa apapun jenis minuman ataupun makanan yang bersifat memabukkan dan menghilangkan akal pikiran kita merupakan perbuatan yang terlarang dan mendapatkan ancaman siksa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai generasi penerus kita perlu menghindarinya agar kita menjadi generasi yang sehat dan cerdas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kasih aplaus untuk baik anak sekalian, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Terlebih dahulu sebelum Bapak tutup materi ini, Bapak nanyakan apakah materi ini menyenangkan untuk kalian? Oke. Sekarang Pak minta pada kalian untuk terus banyak membaca, belajar baik pada artikel maupun di internet, menggali potensi kalian, menggali pengetahuan kalian wawasan kalian tentang minuman-minuman yang terlarang dan dampak yang ditimbulkan dari minuman terlarang tersebut, sehingga ini dapat membuat kita menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz Kita mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.